Mana tangan Tuhan bekerja atas bangsa yang satu ini. Sebuah bangsa yang kita tahu adalah bangsa pilihan Allah. Mulai pertama kali disampaikan pada masa Abraham ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim. Dan dari situ kita melihat sejarahnya. Bagaimana tangan Tuhan yang setia dan penuh kuasa terus melindungi, memelihara bangsa ini. Bahkan ketika mereka berdosa terhadap Tuhan. Dalam kitab Ulangan tentu Tuhan katakan bahwa kalau kamu menolak Tuhan, akan ada kutukan, akan ada hukuman bagi kamu. Tapi kita akan melihat bahwa kesetiaan dan kebenaran firman Tuhan itu benar. Dan dia selalu ada bagi Israel, karena Israel adalah umat pilihannya. Tadi sudah kita bacakan Yesaya 11 ayat 11 sampai 13. Dan di ayat 11 ini dikatakan, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus. Tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Pada waktu itu yang mau kita lihat di sini, pertama dikatakan pada waktu itu. Pertanyaannya, pada waktu kapan? Dan kalau kita melihat sejarah Israel, pertama kita lihat bahwa itu pada waktu Israel dihukum. Karena tadi kalau kita membaca ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka. Berarti ada satu hal yang terjadi, yaitu mereka dikeluarkan dari tanah mereka. Dan pengeluaran mereka dari tanah mereka selalu berhubungan dengan hukuman daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Dan penghukuman ini tentu kita sudah melihat di Sunset Gospel Hour minggu lalu. Tentang sejarah bagaimana Israel, sejarahnya di dunia ini. Termasuk yang berkaitan apa yang terjadi di sekitar tahun 70 Masehi. Yaitu ketika mereka diusir dari tanah mereka. Dan Israel berhenti menjadi sebuah negara. Dan kita mungkin bertanya kenapa hal itu terjadi. Dan kita kembali kepada masa ketika mereka menolak Mesias. Dan sampai mereka berani mengatakan, kalau kita membaca dalam Matius 27 ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Israel menolak Sang Mesias. Sang Mesias yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka menolaknya, bahkan menyalibkan dia di atas kayu salib. Tentu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bagian daripada rencana keselamatan daripada Tuhan. Tapi tindakan orang Israel yang begitu berani menolak Mesias dan bahkan menyalibkan Mesias adalah sebuah dosa yang Tuhan pandang sebagai dosa, dan Tuhan tidak pernah membiarkan dosa untuk tidak dihukum. Mereka dengan berani berkata bahwa bahkan tanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Dan kalau kita melihat kondisi orang Israel ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bahkan ketika dia naik ke surga, yang ikut bersama dengan dia atau yang percaya kepada dia sekitar 120 orang. Nanti ditambah di Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ada 3.000 dan 5.000 orang yang percaya kepada dia. Tapi mayoritas orang Yahudi, orang Israel menolak Kristus. Dan bukan hanya menolak Kristus, mereka bahkan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita melihat itu bahkan dalam kisah Rasul Paulus. Sebelum dia bertobat, dia sedang dalam perjalanan untuk pergi menyiksa, menganiaya orang-orang Kristen. Orang Yahudi tidak mau percaya kepada Mesias, kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka membenci para pengikut Kristus. Oleh karena itu maka terjadilah kehancuran bagi mereka. Yang dalam sejarah atau banyak orang mengatakan selalu dikaitkan dengan tahun 70 Masehi.
Mulai dari tahun 60-an sudah terjadi hal-hal yang bersifat pemberontakan dan peperangan. Tahun 70-an Masehi, disitulah Israel betul-betul dihancurkan dan ditiadakan. Tidak lagi dipandang sebagai sebuah bangsa. Tapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Kejadian 15 ayat 18 dikatakan pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Waktu itu masih namanya Abram, bukan Abraham, sebelum diganti. Serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Negeri mana? Negeri di mana orang Israel berada sebelum tahun 70 Masehi. Negeri yang sama yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan Tuhan tidak memberitahukan atau tidak mengatakan bahwa ini untuk sementara. Tapi ini bersifat selamanya. Bahkan nanti kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Israel sebagai sebuah bangsa bukanlah sebuah bangsa yang sudah berlalu. Tapi sebuah bangsa yang akan terus ada dan sangat penting di dalam sejarah dunia sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham, kepada Abraham. Banyak orang meragukan hal ini apalagi setelah tahun 70 Masehi, sebelum tahun 1948. Karena Israel sudah tidak ada. Israel bukan lagi sebuah bangsa. Makanya kalau kita membaca buku-buku komentari dari sebelum tahun 1948, khususnya hamba-hamba Tuhan yang percaya dengan doktrin amilenial, mereka akan mengubah Israel atau janji bagi Israel dalam perjanjian lama, mengubahnya menjadi janji untuk gereja. Karena Israel sudah tidak ada dan mereka tidak bisa melihat bahwa Israel itu akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Waktu itu, waktu yang disebutkan tadi dalam Yesaya 11 ayat 11, bukanlah waktu yang bisa dikatakan terjadi dalam waktu yang singkat. Tapi suatu hal yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, yang artinya ada sebuah progres. Waktu di mana Israel dihukum oleh Tuhan, sampai kepada nanti waktu di mana Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam masa ini, Tuhan akan berbuat sesuatu bagi Israel. Dan ini sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kita membaca Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, biasanya ini dibacakan pada waktu Natal, waktu kelahiran Tuhan Yesus. Tapi di sini juga kita melihat nubuatan ini bukan hanya tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi dengan pemerintahan di mana Tuhan Yesus adalah rajanya. Kalau kita melihat di ayat 5 dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini adalah kelahiran Tuhan Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Dan yang mau kita highlight atau kita lihat adalah di sini dikatakan bahwa damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ini adalah sebuah nubuatan yang bukan hanya berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi juga berbicara bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika dia akan duduk di atas tahta Daud, kita mau baca dalam kitab Wahyu pasal 20, dan memerintah selama 1000 tahun. Dan di dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan di dalam kerajaannya, di mana dia akan duduk di atas tahta untuk memerintah sebuah kerajaan. Kita tahu itu karena kedatangan Tuhan Yesus pertama kali bukan untuk memerintah sebagai raja, tetapi untuk mati di atas kayu salib. Tapi kedatangannya yang kedua, dia akan datang sebagai seorang raja. Dan dia akan mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini berbicara segala hal atau meringkas sejarah tentang Mesias
mulai dari kelahirannya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, dan nantinya kedatangannya kedua kali untuk memerintah atas dunia. Dan di sini ditekankan kepada kita, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kecemburuan Tuhan di sini maksudnya adalah bahwa Tuhan begitu mau dan tidak akan pernah kompromi dengan apa yang sudah Dia katakan. Dia tidak akan mempermalukan dirinya dengan apa yang sudah Dia katakan. Dia akan melakukannya. Tidak mungkin Dia tidak melakukannya. Dan Dia adalah Tuhan semesta alam. Kalau dibilang Tuhan semesta alam, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengontrol segala sesuatunya. Makanya sejarah manusia, termasuk sejarah dunia dan Israel, semua di dalam kontrol tangan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Dan Dia pasti akan melakukan hal ini. Nah, kalau dibilang Tuhan Yesus akan duduk di atas tahta Daud, maka kita harus bertanya, di mana tahta Daud itu? Tahun 70 Masehi Israel dihancurkan. Sementara kita tahu tahta Daud adanya di Sion. Adanya di Yerusalem. Kalau Israel sudah tidak ada, maka Yerusalem bukan bagian daripada Israel lagi. Maka harus ada yang dilakukan oleh Tuhan supaya Israel kembali menjadi sebuah bangsa. Karena dalam Roma 11 ayat 26 juga dikatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ini jelas sekali nubuatan yang tidak mungkin terjadi atau sudah terjadi ketika Tuhan Yesus datang pertama kali. Karena tadi kita tahu bahwa orang Israel menolak Mesias. Sedangkan di sini dikatakan seluruh Israel akan diselamatkan. Dia akan menyingkirkan segala kefasikan. Berarti tidak ada lagi ketidakpercayaan di dalam Israel. Ini belum terjadi ketika Tuhan Yesus datang pertama kali. Dan walaupun Israel sudah dihancurkan tahun 70 Masehi, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan firman-Nya ini. Seluruh Israel akan diselamatkan. Kalau Israel sudah tidak ada, siapa yang akan diselamatkan oleh Tuhan di dalam ayat ini? Makanya banyak mengganti menjadi gereja. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa inilah kata-kata Tuhan sendiri dan Tuhan pasti akan melakukannya. Seluruh Israel akan diselamatkan dan Tuhan memulai prosesnya dengan membangkitkan kembali bangsa Israel. Yesaya 11 ayat 11 tadi dikatakan pada waktu itu, pada masa itu, mulai dari Israel dihancurkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Tuhan akan melakukan progres ini, proses ini. Yaitu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya. Dia sendiri yang akan bertindak. Tangannya sendiri yang akan bertindak. Sebuah kejadian yang di luar pemikiran manusia. Dan jelas ketika Israel merdeka tahun 1948 dan apa yang terjadi setelah itu kita tahu itu adalah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa yang membuat Israel bisa menjadi sebuah bangsa kembali dan bertahan. Mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal. Dan di sini disebutkan tempat-tempatnya seperti di Asyur, di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Nah, di mana tempat-tempat ini? Nah, kalau kita melihat sedikit peta, kita akan melihat bahwa Asyur di sini ada Israel, yang ada di sana Yerusalem, Naftali dan Damaskus, itu adalah daerah Israel. Dan Asyur, yang kita sebut dalam bahasa Inggrisnya Assyria di sini, di sebelah timur. Kemudian ada Mesir yang Egypt di sini, di sebelah selatan.
Kemudian ada Patros di sebelah selatan lagi, dan ada Kush di sebelah selatan. Lalu ada Elam. Nah, Elam ada di sini, di daerah Babilonia. Sinear juga atau Shinar ada di daerah Babilonia, dan Hamath juga ada di sebelah utara dari bangsa Israel. Artinya ini adalah daerah-daerah di sekitar Israel. Daerah-daerah yang dekat dengan Israel. Dan ketika orang Israel dipencar di tahun 70 Masehi, banyak di antara mereka yang masih tinggal di daerah-daerah ini. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan membawa mereka kembali. Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan mau mengumpulkan mereka. Dan tadi kalau kita melihat, dikatakan bahwa di pulau-pulau di laut. Nah, pulau-pulau di laut adalah pulau-pulau di seberang laut. Itu sering diartikan sebagai daerah-daerah seperti di Eropa, di seberang laut daripada Israel yang berada di daerah di seberang laut daripada Eropa. Jadi dari sana pun Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali, menebus mereka kembali. Dan dalam Yesaya 11 ayat 12 dikatakan, Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ini adalah hal yang akan dilakukan oleh Tuhan, di mana Dia akan mengangkat panji-panjinya atas bangsa-bangsa. Artinya Dia akan menunjukkan kepada orang Israel sudah waktunya untuk kembali. Sudah waktunya untuk kembali ke negerimu. Dia akan mengumpulkan mereka, orang-orang Israel yang sudah terbuang tadi di tahun 70 Masehi. Kemudian akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Dari sejak tahun 70 Masehi itu, Israel dikenal sebagai bangsa yang diaspora. Apa itu diaspora? Kalau kita melihat di salah satu situs Ancient Jewish History, sini ada yang saya buat warna biru. Setelah tahun 73, Hebrew history will only be the history of the diaspora. Sejarah orang Ibrani hanyalah sebuah sejarah mengenai diaspora. As the Jews and the world view spread over Africa, Asia, and Europe. Di mana orang Yahudi dan dunia mereka tersebar, diaspora, tersebar ke Afrika, ke Asia, dan ke Eropa. Ke seluruh keempat penjuru bumi. Tapi Tuhan katakan tadi bahwa Dia mau mengumpulkan mereka kembali dari diaspora ini. Dia mengangkat panji-panjinya, artinya sudah waktunya kembali. Kita bisa melihat tandanya, ini adalah waktu untuk kita kembali. Dan ketika mereka kembali, dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 13, kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Di sinilah kita tahu bahwa ini juga nubuatan untuk apa yang terjadi di tahun 1948 silam. Yaitu ketika bangsa ini kembali, mereka bukan lagi menjadi dua bangsa. Kita ingat setelah Salomo, bangsa ini menjadi dua. Israel di sebelah utara dan kemudian Yehuda di sebelah selatan. Dan bangsa ini saling bertikai. Mereka tidak bergabung, mereka tidak bersahabat. Mereka memerangi satu dengan lainnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ini masih menjadi pertikaian antara orang Samaria dan orang Yerusalem atau orang Yehuda. Tapi ketika mereka dikumpulkan kembali, firman Tuhan katakan bahwa kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda. Mereka tidak akan saling berkelahi lagi. Mereka akan bersatu menjadi sebuah bangsa. Persatuan inilah yang kita kenal sekarang ini sebagai Israel modern. Orang katakan
negara Israel, the state of Israel, yang memerdekakan dirinya di tanggal 14 Mei 1948. Nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya terjadi tanggal 14 Mei 1948. Ketika bangsa ini bersatu kembali, orang-orang Israel yang sudah tersebar ke seluruh dunia kembali. Saya mengutip dari deklarasi berdirinya negara Israel yang dikutip atau diambil dari situs resmi Israel Ministry of Foreign Affairs. Dan ini yang mereka katakan ketika mereka menyampaikan kemerdekaan mereka. Eretz Israel. Eretz Israel artinya tanah Israel. The land of Israel. Tanah Israel was the birthplace of the Jewish people. Adalah tempat lahir. Tanah kelahiran oleh orang Yahudi. Here the spiritual, religious, and political identity was shaped. Di sini dibentuk kehidupan rohani, keagamaan, dan politik mereka. Dan di sini juga gave to the world the eternal book of books. Di sini juga mereka memberikan kepada dunia kitab di atas segala kitab, yaitu Alkitab, firman Tuhan. After being forcibly exiled from the land, setelah mereka diusir dari bangsa mereka, the people kept faith with it throughout their dispersion and never ceased to pray and hope for their return to it and for the restoration in it of their political freedom. Mereka tidak pernah kehilangan iman bahwa mereka suatu hari nanti akan dikumpulkan kembali dalam bangsa mereka dan bebas atau merdeka secara politik sebagai sebuah bangsa. Dan di sini juga kita melihat apa yang dikatakan dalam Yesaya tadi, yaitu dikatakan bahwa mereka akan kembali. Tuhan akan mengangkat panji-panjinya sehingga semua orang Israel di seluruh dunia melihat hal itu dan mereka dipanggil untuk pulang. Karena dalam deklarasi ini mereka katakan the state of Israel will be open for Jewish immigration and for the gathering of the exiles. Jadi negara Israel sekarang dibuka untuk semua orang Yahudi yang ada di pembuangan, yang ada di diaspora, yang sedang tersebar di seluruh dunia. Dan di akhir dari deklarasi ini mereka katakan, we placing our trust in the rock of Israel. Kita menempatkan kepercayaan kita kepada batu karang Israel. We affix our signatures to this proclamation, a decision of the Provisional Council of State on the soil of the homeland in the city of Tel Aviv on the Sabbath Eve, the 5th day of Iyar 5708, 14 May 1948. Ini adalah deklarasi mereka memproklamasikan dengan majelis atau kelompok yang menjadi pemimpin di Tel Aviv pada saat itu, Israel, pada tanggal 14 Mei 1948. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu benar, setia, dan benar atas firman-Nya. Israel sudah dihancurkan tahun 70 Masehi, tapi kembali tahun 1948. Dan ini adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk memakai Israel bahkan sampai ke akhir zaman. Sesuai tadi yang kita baca dalam Roma pasal 11. Dan nanti kita akan melihat satu ayat dalam Wahyu mengenai hal ini. Bagi kita, ketika kita melihat hal ini, firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bagi kita yang bukan orang Israel, kita bukan bangsa Israel. Bangsa Israel, ada bangsa Israel, kita gereja, kita orang Kristen. Tapi ketika melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja atas Israel, bahkan memerdekakan mereka kembali di tahun 1948, ini harus menjadi satu dorongan bagi kita untuk kembali membuat kita semakin percaya kepada apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Oleh Alkitab ini sebagai firman Tuhan.
Harus kita memiliki keinginan yang besar untuk percaya bahwa janji Tuhan di dalam firman-Nya tidak akan pernah berubah dan pasti akan terjadi. Dan ini diaplikasikan bagi kita gereja, bagi kita orang Kristen. Bagaimana Tuhan berjanji kepada kita bahwa di dalam dunia ini kita harus melayani Dia dengan bersaksi bagi Dia. Dan ketika kita bersaksi bagi Dia, Dia katakan kepada kita, Dia akan menyertai kita. Menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan ini harus kita percaya. Karena terkadang dalam bersaksi bagi Tuhan, baik itu dalam kata-kata maupun dalam perbuatan kita, kita merasa ragu. Apakah kalau aku bersaksi, hidupku akan baik-baik saja? Kalau terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan, lalu seperti apa? Kita harus kembali kepada apa kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan kepada kita, Dia akan menyertai kita, dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita susah, ketika kita lemah, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa anugerahnya selalu cukup bagi kita. Maka kita harus beriman. Setiap perkataan Tuhan dalam firman-Nya terjadi seperti yang Dia katakan. Maka kalau kita menaruh percaya kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, hati kita akan menjadi damai. Kesulitan, kesusahan yang kita dapatkan tidak akan mempengaruhi kedamaian dan sukacita di dalam hati dan pikiran kita. Percaya kepada firman Tuhan. Dan tentunya bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau engkau percaya kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia karena Dia memberikan kita kehidupan yang kekal. Dia katakan kepada kita, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, harus melihat hal ini dan percaya kepada hal ini. Karena setiap perkataan Tuhan dalam firman-Nya ini benar. Percayalah kepada kesetiaan dan kebenaran Tuhan. Tuhan sudah melakukannya bagi Israel. Dan kita akan melihat di minggu-minggu yang akan datang bagaimana Tuhan terus bekerja bagi Israel. Dan semuanya ini akan membuat kita melihat kesetiaan dan kebenaran Tuhan. Daripada kita menolak Dia dan tidak mau setia kepada Dia, lebih baik kita setia kepada Dia. Karena setiap janjinya dan perkataannya kepada kita adalah ya dan amin. Makanya di dalam Wahyu 24 adalah pengharapan yang paling besar untuk kita semua. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Siapa mereka ini yang ikut bersama dengan Tuhan pada kedatangan yang kedua kali. Yaitu ketika Tuhan datang kedua kali, orang-orang kudusnya. Nah, kalau kita mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, maka kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dalam kerajaan 1000 tahun itu kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebuah hal yang menurut manusia bagaimana mungkin. Tapi Tuhan, Dia sudah membuktikan kepada kita. Yesaya pasal 11 Dia lakukan. Maka ini juga pasti akan Dia lakukan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan ini orang-orang kudus yang hidup pada masa 7 tahun kesengsaraan tapi setia kepada Tuhan. Bahkan harus mengorbankan hidup mereka karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka pun akan dibangkitkan. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan Tuhan Yesus memerintah di mana? Di Yerusalem. Jadi ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Apa yang Dia sudah katakan dalam firman-Nya harus terjadi. Dia akan memerintah di tahta Daud, Dia akan memerintah di Sion, Dia akan memerintah dari Israel. Maka Israel harus dibangkitkan kembali. Maka setelah tahun 70 Masehi dihancurkan, 1948 Tuhan bangkitkan Israel. Walaupun sekarang kondisi Israel adalah kondisi yang bisa kita katakan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Untuk rencana sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan ini adalah kekuatan bagi kita untuk kita lebih lagi percaya kepada setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Alkitab ini.
Jadi nubuatan akan kemerdekaan Israel ini adalah sebuah hal yang sudah terjadi di tahun 1948 dan bagi kita adalah sebuah cerminan bahwa Tuhan pasti akan menyatakan atau melakukan segala firman yang dia sampaikan dalam firman-Nya dalam Alkitab ini. Maka ketika membacanya, ketika kita mempelajarinya, mari kita aminkan dan kita lakukan, kita taati dan kita percaya setiap janjinya di dalam firman Tuhan. Kesetiaan dan kebenaran Tuhan akan terjadi. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena bahkan di dalam kemerdekaan Israel di tahun 1948, kami bisa melihat bahwa ini merupakan penggenapan akan janji Tuhan. Bahkan ribuan tahun itu pada masa Nabi Yesaya. Dengan ini kami dikuatkan, kami dihiburkan. Bahwa dalam segala kondisi kami, dalam mengikut Tuhan, janji-janji Tuhan kepada kami yaitu Engkau akan menyertai kami dan akan membawa kami ke sorga adalah janji-janji yang pasti juga. Karena setiap perkataan-Mu, bahkan yang paling kecil dari perkataan-Mu pasti akan terjadi Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu kepada kami dan tolong kami untuk semakin percaya kepada Tuhan dan semakin bersandar kepadamu melalui firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.